Bismillah. 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 Hari ini menunya seadanya saja, bentino seadanya. Tapi ya ini tidak seadanya ya. Mak De, kamu gini ya, saya tanya seperti itu. Nah, waktu beliau itu mengelorotkan celananya, memorinya itu sudah nggak ada semuanya gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sarapan Mbak Bu Besti hari ini saya ini donat yang tak beli kemarin. Sarapannya ini bingung among gitu. Mak De sedang menonton TV Mbak Bu Besti. Ini donat yang tak beli di stasiun THSR Nangkang gitu. Oh, tak kira nyeluk saya, ternyata nyeluk kucing. Oke, mari kita buka Mbak Besti. Bismillah. Ini rada susah bukaannya. Oh, mau makan yang mana dulu ya Mbak Bu Besti? Loh, ini coklatnya sudah deledek Mbak Bu Besti, deloklah tuh. Terus ini oreonya kemana-mana gitu. Kayaknya udah nggak crispy. Oh tidak, sudah tidak crispy oreonya. Sudah melempem, deloklah tuh. Tuh, saya mau ambil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya itu teksturnya nggak kayak donat di Indonesia yang donat kentang yang menul-menul gitu, enggak. Enak sih. Habis makan donat. Donatnya kan manis banget. Minum kopi. Kopinya berasa pahit. Ini donat di sini bahasa Mandarinnya itu dian dian jian. Dian dian itu artinya manis, jian itu artinya lingkaran. Yuan jian kayak gitu, artinya lingkaran. Dian dian jian itu artinya donat. Tuh. Tuh Mbak Besti merutuk semua. Saya mau mencoba yang gambarnya ini. Eman sekali mau makan, tapi tidak dipangan nanti mubazir ya toh. Ini mau manis pol kayak saya. Saya ganti baju Mbak Bu Besti, bajunya yang tadi ketumpahan kopi, Jan, semuanya dari atas sampai bawah gini. Sebenarnya itu gara-gara keselak, tapi ya itu tetap saja numpai seluruh baju, apalagi bajunya putih, daripada nanti kalian mendelok saya kok koproh sekali. Jadi ya saya ganti baju. Oke, sekarang sudah saya siapkan. Hari ini menu saya tetap menu rumahan, menu yang sederhana karena saya bukan chef, jadi saya tidak bisa masak yang ala-ala restoran gitu, tidak bisa. Saya itu bisanya masak masakan kampung karena lidah saya ini juga sudah kadung paten masakan kampung ya Mbak Bu Besti. Cuman lidah saya ini bisa diajak kompromi kalau pas libur doang. Kalau pas libur itu jajal semua masakan yang pengen dimakan. Jadi bukan masakan Indonesia, bukan masakan yang biasa saya makan sehari-hari. Jadi yo sekali-kali jajan sing rada enak kayak gitu. Nanti kalau sudah balik ke rumah majikan, iya menunya kayak gini lagi Mbak Bu Besti. Ini sudah saya cepak-cepakkan semuanya, sudah saya cuci ya Mbak Bu Besti. Ada ikan nila merah, ini sudah saya cuci ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian ini kangkung mau tak masak sama jamur sunmake ini. Ini sudah saya cuci, tapi yang ini belum. Terus kemudian ini cabai, ini untuk masak kangkungnya Mbak Bu Besti. Bawang baik, bawang jahatnya belum saya cepakkan. Bismillah, seperti biasa Mbak Bu Besti, ini cuma tak bumbui garam. Ini tak biur-biurkan dulu, nanti dipadatkan ya tuh. Kok masih ada airnya, tak sokkan dulu.
Tuh masih ngompol. Masih ngompol Mbak Besti. Lupa tidak saya tap-tap ini tadi. Ini kalau digoreng ya macos gitu. Meletik-meletik itu minyaknya. Ini garamnya kebanyakan. Aduh, kecekrok saya. Kecekrok ininya itu. Tuh, patilnya ini landep sekali. Harusnya saya buang, tapi sekadung. Bismillah. Bismillah. Melotot. Itu buntutnya enak kok Mbak Besti. Ketekuk nanti sakit, kasihan ini buntutnya. Ini dia dandaninya. Nanti keseleo iwaknya. Alah, wis lah, daripada nanti saya yang penyos minyak ya loh. Bismillah. Melayu-melayu Mbak Besti. Ini cabenya kok lunyur sekali toh. Bismillah. Mencelat. Ini saya sengaja cabenya pakai sedikit ya Mbak Bu Besti. Nanti kalau terlalu pedes ya tidak enak ya toh. Rasanya cabai tok, tidak ada gurih-gurihnya. Bismillah. Ini tak goreng sampai kering. Pengen goreng ikan kayak di Indonesia, sampai kering, sampai ke dalam-dalamnya. Coba saya belok yang sebelah sini. Ini bagian perutnya kurang kering dikit. Saya sokkan seperti ini, jadi biar kegoreng semuanya. Karena ini pakai teflon yang ceper, Mbak Bu Besti, kalau ditambahin minyak nanti eman-eman jadi jelantah semua ya toh. Jadi digulang-gulingkan seperti ini caranya. Bismillah. 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 Ini jamurnya tak tumis dulu ya Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillah. Ini separuh saja ya Mbak Bu Besti, takut kasinan. Bismillah.
Madang Mbak Bu Besti, hari ini saya menunya tumis kangkung sama ini apa? Jamur enggak tahu saya jamur apa. Pokoknya jamur dodo titik gitu loh. Terus kemudian iwaknya adalah iwak nila merah. Iwak itu kalau bahasa Jawa itu bisa berarti ikan, tapi bisa juga berarti lauk. Jadi kalau seumpamanya Mbak Bu Besti ada yang berkunjung ke Jawa, terus ditanya, pas makan ditanya iwaknya apa, kayak gitu. Itu iwak itu artinya lauk. Jadi lauknya apa, kayak gitu. Hari ini iwak saya ini adalah ikan nila merah gitu. Terus kemudian, Masya Allah, tak baleni lagi nanti saya diprotes Bang Ngomong ya. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu. Biar madangnya berkah dan barokah dan tidak direwangi setan, dan buru-buru madangnya karena Mak De minta ditumiskan tahu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini menunya seadanya saja, bentino seadanya. Tapi ya, ini tidak seadanya ya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkung saya rupane jan letek kayak saya. Kok tidak putol-putol ini, bagaimana ini? Wah, jamurnya Mbak Besti susah tak sokkan gini saja, tidak nyantol-nyantol. Tuh, kok jelebret semua. Yus benilah. Terus ini iwaknya, Bismillah, tak tugel aja Mbak Besti. Masya Allah, lemu sekali. Bismillah, tak cuil dulu lah, lemu sekali Mbak Besti. Daging tok, mumprus dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menu terenak di dunia. Tumis kangkung. Sayang tidak ada sambelnya Mbak Besti. Wah lah, enak sambel tambah mantep ini. Karena kangkungnya tidak pedes. Sirahnya, kepalanya ini Mbak Besti, dagingnya Masya Allah. Terakhir ini Mbak Besti, habis.
tak lebokkan lagi. Ini udah asin ngiang-ngiang ini nanti. Yes. Ini kecap asin tapi yang kental ya Mbak Bu Besti. Nggak boleh terlalu banyak, ini cuman buat perasa karena Mak D juga tidak boleh makan terlalu asin, kan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, jadi nggak boleh makan asin-asin gitu. Ini cuman biar tidak cebleh gitu loh. Ini saya mau mewalik ini. Tahu ini menu setiap hari ya Mbak Besti, biar tidak kekurangan protein. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah selesai memasakkan buat Mak D. Jadi sehari itu sekarang saya masakin buat Mak D untuk menu tahu. Jadi spesial untuk menu tahu itu sehari 2 kali. Terus yang 1 kalinya kan makan sehari 3 kali ya. Nah 1 kalinya itu diganti sama susu kedelai. Jadi kayak kalau seumpamanya pagi itu tahu coklat, terus nanti siangnya susu kedelai, sorenya tahu putih, ataupun sebaliknya. Pokoknya dibolak-balik ya, sehari itu menunya itu 2 kali masakan tahu coklat sama tahu putih, terus sama 1 kali susu kedelai. Karena beliau itu kurang gizi sekali Mbak Bu Besti, karena makanannya susah sekali saya ngomong. Jadi kan beliau makannya cuman sedikit, 1 mangkok mangkok kecil-kecil itu loh Mbak Bu Besti, kadang-kadang itu saja juga tidak habis. Tapi ini termasuknya perkembangannya beliau itu terlalu pesat. Kok terlalu pesat toh? Lumayan pesat dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Jadi sebelumnya itu bahkan sehari itu nggak habis setengah mangkok, nggak habis 1/4 mangkok, dan sekarang itu sehari bisa sampai berapa mangkok ya sekali makan, sekitar 3 atau 4 mangkok kayak gitu. Jadi 1 porsi buah-buahan, 1 porsi tahu, 1 porsi sayur sama nasi, terus 1 porsi cemilan kayak gitu. Biasanya seperti itu tuh 1 kali makan ya, tapi ya mangkoknya kecil-kecil kayak mangkok ini loh Mbak Besti, saya tak cikokkan. Tuh, mangkoknya itu segini. Tapi ya lumayan, dulu itu cuma 1/4, setengah kayak gitu, itu pun nggak habis. Sekarang sudah 4 mangkok, ini kan ya lumayan bagus banget itu Mbak Bu Besti. Sesuk ganti piring. Tapi pas libur kemarin deh ini itu loh Mbak Besti. Pas tak tinggal seharian itu beliau langsung drop Mbak Besti, kondisinya langsung drop. Jadi pagi ini tuh saya mengonangi beliau itu kayak orang yang gimana ya, plonga-plongo gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu kayak nggak ingat apa-apa, nggak tahu apa-apa, kayak orang baru bangun dari koma selama berminggu-minggu kayak gitu. Jadi waktu saya kasih minum obat, biasanya kalau minum obat pagi, obatnya kan sudah cepak-cepak kan gitu, pagi, siang, sore gitu kan ya. Terus waktu saya kasih obat yang pagi, itu tuh biasanya beliau tuh langsung tahu kalau sebelum minum susu itu beliau harus minum obat yang kecil. Nah, obat yang kecil itu kan diminum sebelum makan. Jadi beliau itu sudah tahu obatnya yang mana yang harus diminum kayak gitu kan. Kemudian saya kasihkan obatnya itu supaya beliau minum. Saya tinggal menyeduh susu kayak gitu. Lah, pas waktu saya balik mengekekkan susunya itu, obatnya itu dari pagi, siang sampai sore sudah tenggak habis Mbak Besti. Bayang no, ora perdosis, saya bejo banget jajal no. Saya itu langsung shock Mbak Bu Besti. Untung anaknya di rumah. Untung anaknya pas di rumah, saya langsung bilang, ini kenapa kok gini? Padahal kemarin-kemarin enggak. Saya nggak tahu Mbak Bu Besti bakalan seperti itu, karena kemarin-kemarin nggak seperti itu. Jadi beliau itu tiba-tiba kayak orang yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Semuanya obat diminum. Terus kemudian waktu saya kasih susu, nah saya kasih susu itu kan saya tak cikokkan ya Mbak Besti biar kalian itu tahu. Jadi susunya itu saya taruh di sini. Nah ini tuh kan ada takarannya berapa cc gitu kan ya. Nah susunya itu airnya 250 cc. Mili apa cc ini? Oh liter, cc Mbak Besti, 250 cc. Terus kemudian ditambah susu beberapa sendok, jadinya kan 300 cc kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Terus kan biasanya kan disokkan di mangkok kayak gini terus diminum, disokkan di mangkok sedikit-sedikit gitu loh biar tidak keselak kayak gitu kan. Kalau diminum langsung di sini kan tidak, bentuknya kayak yang ini kan susah ya Mbak Besti. Tapi beliau itu waktu saya kasih susu itu
Terus kemudian saya menyepakkan obat yang lain, obat berak, obat macam-macam kayak gitu kan. Pasien di sini tuh obatnya reno-reno kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Jadi saya menyepakkan obat yang lain. Itu tuh beliau itu ngombenya langsung gini Mbak Bu Besti, kayak gitu. Jadi glek kayak gitu. saya itu waktu ngelihat beliau itu langsung nggak bisa ngomong. Jadi langsung saya itu kayak nge-freeze gitu loh Mbak Bu Besti. Saya shock. Ya Allah, ini mak deku gini loh, kayak gitu. Terus kemudian beliau itu waktu jalan mau ke kamar mandi itu kayak kakinya itu tremor gitu loh Mbak Bu Besti, gemetaran kayak gitu loh, kayak mau tidak kuat berdiri kayak gitu, kayak nggak kuat menyangga badannya. Terus kemudian Mak De kamu gini ya, saya tanya seperti itu ya, apakah ada yang sakit, apakah ada perasaan ini sakit, ini nggak enak kayak gitu, saya tanya seperti itu. Mak De bilangnya nggak ada, tapi beliau itu melihat saya itu kayak melihatnya itu dalam pandangan kosong kayak gitu loh Mbak Bu Besti, bilang tidak ada kayak gitu. Tapi saya itu merasa ada yang ganjil, ini mesti ada yang nggak bener ini. Terus kemudian waktu beliau duduk di kloset kan, beliau itu kan pakai nganu ya Mbak Bu Besti, kayak sabuk untuk mencantolkan selang yang terhubung sama perutnya itu loh Mbak Bu Besti. Kan saya dulu pernah cerita kalau Mak De itu perutnya dibolongin terus kemudian dikasih selang. Nah selangnya itu tuh untuk cuci darah setiap malam kayak gitu. Kalau nggak cuci darah itu kan selangnya ditutup tapi kan ngelewer, ada panjang sekitar segini kan ya. Nah itu kan dicantolkan di sabuknya itu biar tidak ngelewer kemana-mana kayak gitu loh, biar tidak kedudut-dudut kayak gitu. Nah waktu beliau itu mengelorotkan celananya mau pipis mau kayak gitu, yang dilorotkan itu tuh sabuknya itu Mbak Bu Besti, otomatis kan selangnya kededel ya kan. Terus untungnya saya itu masih di situ, jadi saya itu masih melihat beliau karena saya kan merasa ada yang ganjil. Jadi saya tidak berani meninggalkan beliau, takutnya nanti mengerjakan sesuatu yang di luar dugaan seperti waktu pas minum obat itu tadi. Jadi saya perhatikan, loh, ini sabuknya kok tidak ada. Saya mendelok seperti itu. Setelah saya amati ternyata sama beliau itu sudah dipelorotkan. Untungnya belum sampai bawah. Jadi selangnya itu untungnya itu belum sampai ke dedel kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi seharian ini tadi tuh Mak De itu jangan kayak orang yang benar-benar kayak orang yang kosong kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Memorinya itu sudah nggak ada semuanya kayak gitu loh. Jadi kayak orang yang ngeblank kayak gitu. Nggak nih, saya langsung bilang sama majikan, sama Mas Bos itu, ini ada sesuatu yang nggak beres sama Mak De. Kenapa? Kemarin kenapa? Saya bilang seperti itu. Kemarin apakah jatuh atau kebentuk kepalanya atau bagaimana kayak gitu. Katanya kemarin ya nggak kenapa-kenapa. Tapi kok pagi ini seperti itu. Ini sudah sangat berbeda sekali dengan hari-hari biasanya. Saya bilang seperti itu. Ini nggak seperti biasanya loh. Kemarin-kemarin itu nggak baiknya kondisinya Mak De, nggak sampai seperti ini. Ini kenapa kok seperti ini? Saya bilang seperti itu kan. Terus Mas Bos bilang perhatikan saja dulu, nanti kalau seumpamanya nggak membaik besok kita bawa ke rumah sakit kayak gitu. Terus kemudian Mas Bos itu curiga kalau Mak De itu kena kayak heat stroke gitu loh Mbak Bu Besti. Kan ini di Taiwan panasnya tidak mengangkat sekali, jadi sampai 42 derajat Celcius, dan kita kan tinggal di lantai 9 ya, jadi panasnya itu lebih panas daripada di bawah kayak gitu. Jadi ini tadi kita mengempakkan semua AC yang ada di rumah biar ruangannya itu lebih adem. Takutnya Mak De itu kepanasan sampai heat stroke gitu loh. Jadinya kondisinya seperti itu. Karena kemarin itu tidak mengempakkan AC kan. Kita kemarin itu kan tidak pernah mengempakkan AC kalau siang. Kita mengempakkan AC kalau pas mau tidur malam doang. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi hari ini jangan medeni sekali Mbak De. Kondisinya Mak De itu. Terus setelah selesai minum obat, minum susu, itu pagi itu biasanya kan sebelum olahraga itu kan Mak De selalu mendelok TV ya. Itu hari ini tuh beliau itu duduk di depan TV itu tidak ngapa-ngapain, jadi cuman domblong gitu saja. Biasanya kalau sudah duduk di depan TV itu langsung nyalain TV, tapi hari ini tuh tidak. Jangan ngedeni sekali. Untungnya sore ini tadi sudah agak normal, jadi ini tadi waktu mendelok TV sudah saya cepat-cepatkan semuanya. Saya delok-delok, saya lihat-lihat dari jauh, ternyata sudah mulai membaik, jadi saya berani mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Oke Mbak Bu Besti, saya mau mentuduhkan ke kalian ini belanjaan saya kemarin. Jadi kemarin itu seperti biasa kalau libur itu selalu belanja ya, menyenangkan diri sendiri. Oke, jadi hari ini kemarin saya belanja karena di mall ya toh. Ceritanya mau ngadem tapi yang gelendeng sembarang-barang. Terus ya ini kan kemarin kan melebu di gerainya Samsung gitu. Sebenarnya yang masuk di gerai Samsung itu dua teman saya itu mendelok-delok HP kayak gitu. Delok-delok tak ora tuku kayak gitu. Terus kemudian saya itu ngecek
charger, karena charger HP saya yang satunya, bukan HP saya yang ini, HP saya yang satunya yang tak bikin konten dulu zaman waktu di rumahnya Pak Bos, sebelum saya punya HP ini, Samsung S10 Plus kayak gitu, itu chargernya konslet Mbak Bu Besti. Jadi ketika saya mengecopkan kabelnya ke HP-nya itu langsung keluar percikan bunga api. Nah, saya kan takut nanti HP saya konslet gitu, ciloko, karena banyak sekali memori di situ gitu. Nanti kalau dadak mindai, repot sekali gitu. saya kesel. Terus kemudian saya mendelok, ternyata harganya itu murah Mbak Bu Besti. Jadi HP saya itu kan fast charger ya, itu tuh 25 watt. Terus kemarin itu mendelok kepala chargernya yang 25 watt ini harganya cuma 500 berapa kayak gitu. Masih kesel. Terus kemudian saya tanya sama Mas Bakulnya, itu tuh apakah ada kabelnya juga, kabelnya untuk yang fast charger. Ternyata ada USB, kabel Type-C tuh. Jadi ini kemarin saya beli 2 dasnya sama kabelnya. Ini kemarin habisnya 980 NT. 980 NT itu berapa? Jadi kurs per hari ini itu 532 NTD. 1 NTD, Peru saya ngomongnya. 1 NTD itu kalau ditukarkan rupiah jadinya 532. Jadi kalau 980 NTD itu kalau dirupiahkan tinggal kalikan saja, wes. Jadi saya kemarin cuman beli itu doang, tuh. Tapi ini tasnya itu bagus banget, dan ini tasnya free ya, jadi nggak disuruh beli. Biasanya kan disuruh beli. Ini kemarin belanja di Uniqlo, tasnya juga disuruh beli 3 NT. Jadi tas kantong ini disuruh beli 3 NT. Di Indonesia juga sudah mulai suruh beli kan ya, untuk penghematan. Jadi biar kita tidak banyak limbah kayak gitu. Saya di Uniqlo, kemarin itu saya mencoba baju itu sekitar 3 atau 4 setel baju. Jadi kan biasa kalau akhir musim itu diskonnya gede Mbak Bu Besti. Jadi ya begitulah ya. Jajal-jajal ternyata tidak ada yang cocok. Yang cocok cuma 1. Yo wes, saya belinya cuma 1. Itu pun karena diskon. Kalau tidak diskon saya tidak beli, karena saya tuh selalu hafal sekali. Di sini itu baju kalau masih baru menjelang musim, kan ini musim gugur awal ya Mbak Bu Besti. Jadi yang keluar itu baju-baju musim gugur. Nah, baju-baju musim gugur ini kalau belinya sekarang itu harganya kayak demit sekali, mahal. Jadi kalau kalian mau beli itu tuh ya tunggu sampai sudah mau masuk musim dingin. Jadi kayak musim dinginnya bulan 12 ya gitu kan ya. Itu nanti bulan 11 atau bulan 10 akhir biasanya diskon gede-gedean. Diskonnya biasanya up to 50% kayak gitu. Pun baju musim panas dan baju musim dingin. Nah, saya itu belinya itu ya pas akhir season kayak gitu. Cuman kalau akhir season itu ya tidak bisa diprediksi, kadang-kadang size-nya sudah tidak lengkap kayak gitu. Ya contohnya seperti itu. Oke, Mbak Bu Besti, jadi kemarin itu saya beli kacamata UV, ini harganya kemarin 590 NTD. 590 NTD Mbak Bu Besti, itu kacanya. Ini kemarin sisa 2 tir kayak gitu Mbak Bu Besti, sisa 2 tir. Waktu saya ambil, yang satunya sudah tidak ada, sudah diambil orang lain, jadi tidak duwe pilihan. Terus kemudian beli baju, udah itu aja Mbak Bu Besti. Ini tidak ada kosong momplong ya toh. Saya letakkan di sini dulu. Jadi saya beli baju ini. Ini juga pas diskon, jadinya ya tinggal ini kemarin berapa ya? 390 atau berapa gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi ya untung. Harga aslinya 790. Harga aslinya 790, diskon tinggal 340 atau berapa gitu loh. Pokoknya 300-an NT. Udah itu Mbak Bu Besti. Jadi belanjanya kayak gini tuh ngenteni lah diskon. Ketoknya belanja tapi ya kalau mending jadi golek pas murahnya saja. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu video kita kali ini. Tak tinggal libur sedino saja, Mak Ade saya langsung ngedrop jan. Terus kondisinya kayak mbahku ya. Mbah setiap kali ditinggal libur itu ada aja problematikanya. Dan pasienku yang ini juga seperti itu. Jadi mulai libur itu waktunya santai-santai, kayak pasiennya yang sebelumnya libur itu sudah diopeni baik-baik, malah ngedrop lagi, jadi kayak mulai dari awal lagi kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dilimpahi rezeki yang halal melimpah serta barokah, dan semoga diberkahi umur yang panjang. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.